Sudah terlihat semua adik-adik di layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, saya akan menjelaskan Sudah, Bu. terlebih dahulu untuk kontrak perkuliahan mata kuliah bioteknologi. Seperti biasanya, sebelum perkuliahan kita dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang di dalamnya adalah ada materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester, kemudian juga mengenai aturan perkuliahan seperti apa, penilaiannya juga dan tugas-tugasnya. Ya. Nah, pada mata kuliah bioteknologi ini, hari ini akan saya jelaskan kontrak dan juga pendahuluan mengenai bioteknologi di bidang farmasi. Untuk dosen pengampunya ada 3, ya. Jadi saya bertim dengan Ibu Aji Frida, Mega Karisma, dan juga Ibu Apoteker Butet Sinaga. Untuk mata kuliah bioteknologi ini SKS-nya ada 2 SKS, adik-adik, dan mata kuliah prasyaratnya adalah biologi dasar. Untuk manfaat daripada mata kuliah ini, adik-adik adalah dengan mengambil mata kuliah bioteknologi, maka mahasiswa nantinya akan mengetahui seluk-beluk perkembangan produk-produk bioteknologi yang kaitannya aplikasinya di bidang farmasi maupun bidang kesehatan secara umum, ya, baik itu yang tradisional maupun yang modern. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 4 aspek ya, Dedek ya. Yang pertama ada aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan umum serta keterampilan khusus. Untuk aspek sikap yang Bu Martina nilai dari mata kuliah ini adalah sikap tanggung jawab kalian dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas maupun mengikuti ujian di mata kuliah bioteknologi. Jadi dalam perkuliahan nanti ketika tatap muka sinkronus ya, maka saya harapkan untuk keaktifan daripada adik-adik semuanya ya, yang tentunya akan saya amati dan menjadi salah satu bahan penilaian. Kemudian juga mengerjakan tugas sesuai dengan arahan dan juga ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian juga mengikuti ujian bioteknologi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik itu mini ujian ya, kuis maupun ujian UTS dan UKS. Untuk aspek pengetahuan, jadi di sini diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan konsep bioteknologi dalam penerapannya di bidang farmasi, ya, karena bioteknologi ini sendiri luas, adik-adik, penerapannya tidak hanya di bidang farmasi dan kesehatan, ada juga di bidang pertanian, ya, kemudian di bidang makanan dan seterusnya. Jadi fokus kita adalah aplikasi penerapan dari bioteknologi di bidang farmasi dan kesehatan, ya. Untuk keterampilan, di sini ada keterampilan umum dan keterampilan khusus yang akan dinilai, yang mana keterampilan umum ini nanti kalian diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, yang nantinya tercermin dalam setiap diskusi maupun di dalam ujian. Ya. Lalu keterampilan khususnya adalah menunjukkan penguasaan IPTEK, khususnya di bidang bioteknologi farmasi. Untuk materinya, saya langsung ke materi ini ya, peta kompetensi mata kuliah bioteknologi. Jadi adik-adik, bioteknologi itu sendiri merupakan suatu teknologi yang mana menggunakan atau memanfaatkan peran daripada makhluk hidup, baik itu mikroorganisme, ya, tanaman, atau molekul-molekul di dalam tubuh manusia yang digunakan untuk membuat suatu produk. Ya, produknya apa? Produknya tentu adalah produk-produk terapi kefarmasian ya, berarti obat-obatan, protein untuk terapi, kemudian vaksin ya, ataupun juga yang menggunakan teknik nanoteknologi dan juga pemanfaatan tanaman ya sebagai tanaman obat yang di situ juga termasuk kajiannya adalah bioteknologi. Sehingga di dalam materi di sini Bu Martina mengelompokkan menjadi 4 segmen ya. Segmen yang pertama adalah tentang pemanfaatan biomolekuler ya. Jadi aplikasinya di sini didasarkan kepada teori-teori biomolekuler
ya, mulai dari konsep dan aplikasi bioteknologi, kemudian PCR dan teknologi DNA rekombinan. Ya, mungkin kalian baru ini sering ya mendengar kata-kata PCR. Apa sih PCR itu ya? Nanti akan kita pelajari di bioteknologi. Polymerase chain reaction merupakan salah satu teknik untuk perbanyakan DNA, ya, isolasi maupun perbanyakan DNA yang nantinya digunakan untuk membuat suatu produk obat, adik-adik ya. Selanjutnya ada biosimilar. Biosimilar ini berasal dari kata bio dan similar. Bio ini makhluk hidup, sedangkan similar adalah sama. Artinya kita akan membuat protein yang sama dengan yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya adalah insulin misalnya, ya. Kita tahu bahwa orang diabetes itu membutuhkan insulin ya karena produksinya rendah, sehingga di dalam bioteknologi nantinya kita akan membuat produk insulin. Apakah hanya insulin? Tidak, banyak sekali produk-produk biosimilar yang itu dihasilkan dari teknik bioteknologi ini. Lalu ada antibodi monoklonal dan juga plasma convalescence. Mungkin baru-baru ini juga kalian sering mendengar ya karena kasus COVID-19, kemudian berkembanglah terapi, ada namanya plasma convalescence. Nanti akan kita pelajari di dalam bioteknologi ini, bagaimana cara pembuatannya, kemudian mekanisme kerjanya di dalam tubuh seperti apa. Lalu berikutnya ada stem cell atau sel punca ya. Mungkin di dunia kecantikan ini sering sekali ya disebut tentang stem cell ya. Tetapi tidak hanya dunia kecantikan, untuk terapi penyakit juga banyak sekali menggunakan stem cell. Karena stem cell di sini kan menggantikan sel-sel yang rusak, kemudian di situ diinduksi atau distimulus supaya dia nanti membelah ya, sel-selnya tumbuh kemudian memproduksi substansi yang sesuai gitu ya. Misalnya terapi untuk diabetes mellitus itu karena pankreasnya rusak gitu ya, sehingga kita bisa menyuntikkan stem cell ini ke area pankreas yang rusak tadi, dan dengan sendirinya dia akan berkembang menjadi sel-sel pankreas menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Begitu juga dengan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ya. Kemudian ada terapi gen. Nah, terapi gen ini berarti kita memberikan terapi obat yang isinya itu gen, adik-adik ya. Ini bermacam-macam sekali bentuknya, ada in vivo maupun ex vivo. Jadi kita bisa memberikan, menyuntikkan gen ke dalam tubuh, atau kita mengambil gen yang tidak normal di dalam tubuh, kemudian kita reparasi di luar gitu ya, kita perbaiki, mungkin ada mutasi genetik atau kesalahan pembacaan genetik gitu ya. Nah, ini bisa diperbaiki, adik-adik. Lalu ada pembuatan vaksin. Nanti Bu Martina akan mengajarkan kepada kalian prinsip-prinsip di dalam pembuatan vaksin itu seperti apa, jenisnya apa saja, begitu ya, dan juga mekanisme kerjanya di dalam tubuh seperti apa. Nah, ini akan dibahas di dalam topik vaksin. Untuk segmen yang pertama seperti ini, adik-adik, dasarnya adalah biomolekular. Di segmen yang kedua ada nanoteknologi ya, adik-adik. Nanoteknologi ini merupakan teknologi yang memanfaatkan molekul yang sangat kecil yang berukuran nano ya, atau nanopartikel. Nah, kalau dari sisi bioteknologi berarti protein-protein yang ukurannya sangat kecil yang dimanfaatkan untuk terapi. Nah, ini ajannya akan seperti itu. Lalu ada lagi probiotik ya. Probiotik di sini adalah suatu produk minuman yang di situ memanfaatkan kerja dari mikroorganisme yang digunakan untuk biasanya meningkatkan kesehatan tubuh kita di saluran pencernaan ya. Ini juga memanfaatkan jasa daripada mikroorganisme. Kembali kepada prinsipnya dari bioteknologi itu, kita memanfaatkan jasa dari makhluk hidup, baik itu tanaman maupun mikroorganisme ataupun dari sel-sel dan senyawa zat-zat di dalam tubuh manusia yang bisa digunakan untuk membuat suatu produk ya. Produknya adalah produk terapi tentunya kalau di bidang farmasi. Lalu segmen yang keempat, ini adalah berkaitan dengan tanaman. Jadi kita memanfaatkan tanaman untuk kita kembangkan dalam
pembudidayaan tanaman obat ya. Teknik-tekniknya ada banyak, adik-adik, diantaranya ada tanaman transgenik. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya merekayasa tanaman transgenik sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen tanaman itu memiliki antibodi begitu ya terhadap penyakit tertentu, itu bisa, adik-adik ya. Nah, sekaligus juga budidayanya. Lalu juga hidroponik, dan yang terakhir adalah kultur jaringan tumbuhan untuk tanaman obat ya, spesial untuk tanaman obat. Ya. Ini materi-materinya, adik-adik. Kemudian untuk bahan bacaannya, jadi saya tidak membatasi kalian mau membaca dari sumber manapun ya, tetapi yang utama tentu adalah dari buku dan juga artikel, baik itu penelitian maupun artikel review dari jurnal ya, karena sebagai acuan utama ya. Jadi dihindarkan dari website ataupun blogspot yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kredibilitasnya. Nah, untuk buku ini saya biasanya menggunakan buku Pharmaceutical Biotechnology dari Cromelin dan Sindelar. Ini ada yang edisi keempat itu 2013 ya. Dan juga bisa kalian membaca juga di perpustakaan, ada banyak buku-buku tentang bioteknologi di bidang kesehatan. Kemudian untuk strategi perkuliahannya, adik-adik, jadi karena masih pandemi ya, jadi di sini strategi perkuliahan untuk bioteknologi, Bu Martina menggunakan sistem hybrid learning yang mana memadukan perkuliahan sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus ini berarti tatap muka ya, yang dilakukan lewat media Zoom. Sedangkan untuk mekanisme asinkronus yang tidak langsung, Bu Martina menggunakan e-learning stickers. Nah, e-learning stickers ini adik-adik di dalam tahap pengembangan, jadi dalam waktu dekat kalian juga akan mendapatkan sosialisasi bagaimana tata cara menggunakan e-learning. Jadi kalau gambaran sekilasnya ya tentang e-learning ini mirip-mirip seperti Google Classroom, tetapi dia lebih banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan. Jadi kalau di dalam e-learning nanti kalian bisa apa saja sih? Nanti kalian bisa mendownload materi, baik itu PowerPoint maupun video, atau bisa streaming langsung di sana ya. Kemudian kalian bisa mendownload buku juga dan materi-materi dalam bentuk apapun dari dosen di situ. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan kuis ataupun mengumpulkan tugas di e-learning. Kemudian juga kalian bisa melakukan diskusi dengan dosen lewat forum atau chat. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan di e-learning. Jadi tergantung dari keaktifan kalian nantinya. Kalau rajin membuka e-learning, maka tugas-tugas ataupun kuis ataupun forum dan chat yang dilemparkan oleh dosen ini akan segera bisa kalian kerjakan ya, atau keaktifannya akan sangat terlihat di situ. Kemudian untuk proporsi penilaian ya sama dengan mata kuliah yang lain standar di STIKES, ada 5 penilaian adik-adik. Yang pertama adalah keaktifan 10%, kemudian tugas di sini 20%, kuis 10%, dan UTS UAS masing-masing 30%. Nah, untuk presensi keaktifan di sini berarti kehadiran, kemudian sikap, kedisiplinan, dan juga keaktifan. Dan untuk tugas, di sini tugasnya hanya ada 1 adik-adik untuk 1 semester ya, tetapi di sini membutuhkan banyak membaca. Ya, jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat artikel review ya. Mungkin pernah dilakukan di semester sebelumnya ya. Jadi membuat artikel review, nanti tahapan-tahapannya adalah kalian akan mendapatkan satu topik ya, satu kelompok satu topik. Kemudian kalian akan mencari literatur, baik itu dari buku maupun dari artikel di jurnal. Jadi tidak hanya dari artikel saja, dari buku juga bisa. Jadi saya tidak membatasi artikel dari jurnal saja, tapi semakin banyak mungkin artikel atau buku yang kalian gunakan, maka akan semakin bagus ya. Jadi tidak ada batasan maksimal minimalnya, tergantung dari kalian, semakin banyak semakin bagus penilaiannya.
Nah, setelah kalian mencari literatur, kemudian kalian akan melakukan studi terhadap literatur tersebut. Lalu kalian akan konsultasi juga dengan dosen, bisa dengan Bu Martina, bisa dengan Bu Aci, atau dengan Bu Butet ya. Setelah itu kalian mulai menyusun artikel review. Nah, artikel review ini dikumpulkan di akhir semester, yaitu di pertemuan ke-14 dan akan dipresentasikan di pertemuan ke-15 ya, sebelum UAS. Nah, tetapi artikel review ini sudah bisa mulai dikerjakan sejak hari ini. Jadi kalian sudah harus mencari ide-ide ya, misalkan topik yang didapatkan adalah produk biosimilar. Nah, produk biosimilar itu banyak sekali adik-adik. Nah, kalian memilih salah satu, kemudian kalian review ya tentang produk tersebut, apapun seluk-beluk tentang produk tersebut. Nah, kalian bisa mencontoh tuh artikel review bentuknya tuh seperti apa sih gitu ya. Nanti tentu akan ada template juga dari Bu Martina, tetapi bagaimana cara menjelaskannya bisa kalian browsing-browsing gitu ya. Sudah harus mencari literatur, nanti bisa dibagi tugasnya membaca begitu. Semakin banyak artikel yang digunakan semakin bagus ya. Mungkin kalian menetapkan, ayo satu kelompok kita harus mencari 10 sumber misalnya seperti itu, terus dibagi dalam anggota kelompoknya, kemudian dibaca masing-masing, setelah itu saling sharing ya dengan anggota kelompoknya seperti itu. Nah, nanti kalian harus konsultasi dengan Bu Martina, maka konsultasi kalian akan saya catat sebagai keaktifan juga. Kemudian untuk topiknya ada 11 ya, adik-adik untuk tugas. Jadi nanti ada 11 kelompok tentunya sesuai dengan tugas ini. Lalu untuk kuis ini bisa dilakukan setiap pertemuan ya. Kuisnya mudah saja, pendek, biasanya multiple choice ya. Nanti kalian akan di-share link, kemudian kalian mengerjakan sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian UTS UAS. Nah, dan untuk penilaian artikel review tadi, tugasnya sudah jelas ada penilaiannya adik-adik. Jadi yang dinilai di sini antara lain adalah bagaimana literatur yang kalian gunakan, ya, mutakhir atau tidak, bagus atau tidak, ya. Itu. Kemudian bagaimana cara kalian membuat artikel juga akan dinilai. Kalau kalian membuat artikelnya jelas, lengkap, memasukkan konsep-konsep teori maupun analisis berdasarkan pemikiran kalian sendiri, ya di situ nilainya di atas 80. Tapi kalau misalnya hanya mendeskripsikan saja tanpa kalian memasukkan pemikiran-pemikiran kalian, itu maka tidak sampai 80. Jadi di sini poin besarnya adalah memasukkan ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran kalian yang kalian dapatkan dari banyaknya membaca dari berbagai artikel. Kemudian untuk jadwal perkuliahan, ini kelas B2 ya adik-adik ya. Jadi jadwalnya memang betul hari Senin, kemudian jamnya adalah 14.10 sampai 15.50. Nah, untuk materi sebelum UTS nanti dengan Bu Martina full ya, mulai dari aplikasi bioteknologi hari ini sampai dengan pembuatan vaksin. Setelah itu, setelah UTS nanti dengan saya satu pertemuan, kemudian dengan Bu Aci dan juga dengan Bu Butet ya. Nah, di pertemuan ke-15 di sini 19 Januari 2021 ini akan ada presentasi jurnal reading yang sudah kalian lakukan ya. Jadi artikel review yang kalian buat itu nanti harus dipresentasikan seperti itu. Baik, itu adik-adik untuk pemaparan ya kontrak perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Nggih, Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak Faiza Tulwidat ya, Mbak Widat. Itu kan ada keterangan tugasnya kan tugas kelompok. Dijelaskan sudah ada 11 kelompok berarti nggih, Bu. Ya, Terus betul. Ini saya share untuk kelompoknya ya, Mbak ya. nggih, itu ada keterangan tiap perkuliahan. Itu berarti kan tugasnya satu sebenarnya nggih, Bu. Tugasnya satu untuk satu semester, ya. Oh, Begitu. Bu. Tapi diusahakan setiap minggu kalian ada artikel yang harus kalian baca, kemudian kalian konsultasikan dengan Bu Martina atau dengan tim, ya. Gitu. Jadi ada setiap minggu harus ada target membaca ya. Jadi nanti saya pantau sebagai keaktifan kalian. Ya, boleh dikirimkan by WA atau kalau ke kampus pas ke kampus kalian diskusikan dengan Bu Martina boleh.
gitu ya. Nah, di awal semester, di awal kalian akan membuat artikel review itu harus dikonsultasikan dulu ke Bu Martina, judul apa kira-kira untuk artikel kalian, ya. Jadi supaya nanti pada saat mencari literatur itu sudah terarah adik-adik ya. Jadi nggak cari literatur ala kadarnya, terus nanti tiba-tiba judulnya bingung gitu. Jadi harus ditentukan dulu judulnya seperti apa bentuknya ya untuk 11 kelompok ini dengan Bu Martina atau dengan tim ya, gitu. Begitu Mbak Ibu, Wida. saya lagi Bu. Kan ini pembagian kelompoknya, kan itu ada 11, topiknya kan juga sudah 11. Itu milih sendiri apa bagaimana gitu? Sesuai dengan nomornya ini ya. Iya. Nggih, Bu. Kalau milih nanti tukaran. Jadi Bu Martina pilihkan aja ya. Begini. Jadi kelompok 1 misalnya Mbak Dika Maya, Mbak Alvina, Mbak Diska, dan Mbak Delvi. Ini membahasnya berarti topiknya adalah tentang biosimilar kalau tidak salah ya. Kita coba cek di sini. Nah, ada 11 topik ya. Oke, produk biosimilar berarti untuk kelompok 1. Dan seterusnya sampai 11 ya. Begitu Mbak Wida? Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Sudah cukup jelas untuk teori, untuk kontrak perkuliahannya? Ibu, mohon maaf. Ya. Itu kan nama saya belum ada, jadi saya ikut ke kelompok berapa nggih, Bu? Ikut mana ya? Bu Martina bingung juga. Nggak usah ikut, wes. Jangan, Bu. Jangan. Ibu, mohon maaf Bu. Ya, Pokoknya nanti saya ada masukkan ya, Mbak Brena. Gitu. Terima kasih. Iya. Iya, ada lagi? kelompoknya saya itu ada 3 orang, yang lain kayaknya 4. 4. Oke, boleh masuk. Mbak Widani sudah dijawab ya sama temennya. Mbak Brena ikut Mbak Widat ya, kelompoknya ya. Nggih, siap, Bu. Oke, mau saya tadi nggak usah ikut aja, soalnya salah pencet waktu KRS. Katanya harusnya B2, B1. Gimana? Ikut ya, tetap B2 ya? Nggih, Bu, sudah saya rubah, Bu, tinggal nunggu approve saja sama DPA. Oh, oke, ya sudah, ngantuk paling kalau pas mencetnya, Mbak Brena. Ya, oke, baik. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Sudah cukup mungkin? Ada lagi Bu, itu Ada Bu, lagi. untuk struktur artikelnya apakah ada contohnya gitu? Ya, ada Mbak Widat, nanti Bu Martina kirimkan. Insya Allah dalam minggu ini Bu Martina kirim di grup ya. Tuh, tentang template. Nanti diingatkan saja, Bu Martina takut lupa ya. Baik Bu, Ada terima kasih. Ya, baik. Baik, adik-adik, ini saya screenshot dulu. Barangkali habis ini mati ya, karena ini Bu Martina pakai Zoom pribadi, tidak menggunakan Zoom Stickers. Jadi layar 1, layar 2, Bu Martina screenshot dulu untuk kehadiran. Oke, ada lagi adik-adik untuk kontrak perkuliahan atau teknis perkuliahannya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti di akhir semester ya, melalui e-learning, dan siap-siap untuk setiap pertemuannya ada kuis, mungkin kalian harus pelajari dan siapkan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ke materi dulu ya. Setidaknya di sini adalah pendahuluan terkait dengan bioteknologi, adik-adik. Ini PPT-nya memang banyak 52, tetapi tidak saya sampaikan semua karena bagian-bagiannya akan nanti dijelaskan lebih lanjut di dalam materi, begitu ya. Jadi hari ini hanya pendahuluan saja. Di PowerPoint-nya sudah muncul ya, adik-adik ya. Oke. Jadi ini adalah materinya adalah aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan.
Jadi bioteknologi itu apa sih sebetulnya ya? Bioteknologi, bio itu makhluk hidup ya. Teknologi ya, teknologi berarti teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, jasa makhluk hidup di sini untuk membuat suatu produk tertentu. Makhluk hidup di sini bisa berupa mikroorganisme, bisa berupa tumbuhan, hewan ataupun bagian dari tubuh manusia. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat produk ya. Mikroorganisme di sini bisa bakteri ataupun virus ya, digunakan untuk membuat suatu produk. Sedangkan pharmaceutical biotechnology berarti adalah bioteknologi yang fokus pada penerapan untuk membuat produk-produk farmaseutika. Seperti apa? Produknya biasanya berupa protein, gen, ataupun sel yang nantinya dimanfaatkan untuk terapi dan pengobatan. Nah, untuk sejarah perkembangan bioteknologi sendiri itu mulai dari generasi pertama ya, adik-adik yang sangat sederhana, disebut dengan bioteknologi sederhana. Mungkin di SD atau SMP kita belajar bagaimana pembuatan tempe, tape, ya, cuka ataupun lain-lain yang memanfaatkan jasa atau peran daripada mikroorganisme. Misalnya membuat tempe itu pakai Rhizopus sp ya, jamur tempe. Kemudian ada juga yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae ya untuk membuat tape ya. Produknya berupa etanol ataupun alkohol. Jadi itu generasi yang pertama. Kemudian generasi kedua di sini sudah mulai berkembang lagi, prosesnya mulai dalam keadaan masih berlangsung dalam keadaan tidak steril ya. Peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi. Jadi banyak produk-produknya adalah produk-produk fermentasi. Misalnya apa bahannya seperti bahan kimia ya, aseton, etanol, asam sitrat, pengolahan limbah dan pembuatan kompos ya. Ini menggunakan jasa mikroorganisme. Ini sudah masuk ke generasi kedua. Kemudian ke generasi ketiga, ini mulai prosesnya berlangsung dalam keadaan steril ya. Jadi biasanya di pengerjaannya itu di dalam laminar airflow. Jadi semuanya terkondisikan steril, tidak ada mikroorganisme lain selain mikroorganisme yang digunakan pada teknik tersebut ya. Nah, peristiwa bentuk fermentasi biasanya di dalam keadaan tertutup dan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme lain ya. Contoh-contoh produk di generasi ketiga ini ada antibiotik waktu itu ya, berkembang antibiotik, kemudian pembentukan hormon ya. Lalu generasi yang terakhir ini adalah generasi yang modern, generasi keempat. Di sini menggunakan jasa selain mikroorganisme juga menggunakan DNA ya, dan juga beberapa protein gitu adik-adik ya. Produk-produknya biasanya berupa biosimilar ya, yang saat ini sudah banyak sekali digunakan. Kemudian ada biosimilar, contohnya insulin, kemudian ada interferon. Interferon ini kalau kita dulu masih ingat belajar imun ya, ini termasuk salah satu jenis sitokin ya. Ada tuh adik-adik pabrik yang membuat sitokin antiinflamasi yang nantinya adalah berfungsi untuk menekan protein-protein proinflamasi. Ya, contohnya misalnya pada penderita COVID-19 ya, kalau kita baca itu kan dia punya kelebihan produksi proinflamasi di IL-6 ya, atau kita kenal dengan badai sitokin. Jadi kondisinya itu interleukin 6-nya itu meningkat gitu ya. Nah, ilmuwan bioteknologi memanfaatkan kondisi ini untuk membuat produk protein yang anti-inflamasinya, yang mana dia akan menekan produksi dari L6. Nah, dibuatlah interferon ataupun sitokin anti-inflamasi lainnya, ya. Lalu ada juga antibodi monoklonal, kemudian ada vaksin, ya, ada stem cell yang sudah kita bahas tadi ya, kemudian ada plasma konvalesen, ada stem cell, ada nanoteknologi ya, itu banyak sekali. Jadi seperti itu berkembangnya sudah menggunakan tidak hanya jasa mikroorganisme ataupun tanaman saja, tetapi sudah menggunakan jasa DNA, baik itu DNA manusia, DNA mikroorganisme seperti bakteri ataupun DNA virus ya.
Seperti itu adik-adik. Nah, ini perjalanan panjang dari bioteknologi, bahwasanya penemuan struktur DNA oleh Watson dan Crick inilah yang mendasari berkembangnya bioteknologi modern. Kalau tidak ada penemuan DNA, maka saat ini kita tidak bisa memproduksi protein-protein untuk terapi ya, seperti biosimilar tadi. Kita tidak bisa bikin insulin, kita tidak bisa bikin antibodi monoklonal, kita tidak bisa membuat vaksin ya, atau beberapa biosimilar lainnya, itu tergantung dari penemuan DNA. Ya, DNA itu dulu pertama kali ditemukan tahun 1953 ya, sekitar 8 tahun setelah Indonesia merdeka ya, sudah lama sekali, dan saat ini sudah berkembang DNA rekombinan ya, pemanfaatan DNA untuk membuat suatu produk protein yang nantinya untuk terapi. Nah, aplikasi bioteknologi ini sangat luas sekali adik-adik ya, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi ada juga yang di bidang pertanian, di industri, di dunia kecantikan, di industri makanan, bahkan di industri bahan bakar ya, adik-adik ya, biofuel, ini juga memanfaatkan peran mikroorganisme. Sedangkan di bidang kesehatan, ini cakupannya juga masih sangat luas sekali, baik itu untuk produk-produk diagnosis, bagaimana kita mendeteksi penyakit ya. Kalau kalian sering ini apa namanya itu tes rapid ya, rapid antigen, kalian bayangkan di situ ada protein yang bisa mendeteksi protein virus gitu ya. Itu dibikinnya dari apa ya gitu. Ini dari produk bioteknologi adik-adik. Hanya saja saya tidak memasukkan apa namanya produk antisera ya, karena kalian kan bidangnya farmasi. Kalau di bidang kedokteran biasanya diberikan juga itu ya. Itu untuk diagnosis. Kalau kalian lebih banyak ke produk-produk yang dipakai untuk terapi, seperti itu adik-adik ya. Sangat luas sekali untuk aplikasi bioteknologi ini. Nah, untuk bioteknologi era modern, sekali lagi di sini perkembangannya adalah karena teknologi DNA. Jadi DNA itu kan menyimpan banyak sekali informasi genetik adik-adik. Kita itu punya potensi untuk apa namanya, rambutnya panjang, atau kita punya potensi penyakit, itu kan tergantung dari DNA ya. Bagaimana sifat-sifat pada makhluk hidup, baik itu sifat fisik maupun potensi dalam penyakitnya, itu tergantung dari DNA. Sehingga para pakar atau ilmuwan